Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru Mulyono di SPC Media. Pada kesempatan hari ini ya, pertama sekali saya ingin mohon maaf kepada seluruh pemirsa SPC Media karena kesibukan saya di bimbingan sehingga saya tidak sempat membuat video mengenai informasi seputar sekolah kedinasan. Nah, yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh adik-adik ya atau seluruh peserta ujian SKD 2022 tahun ini yang telah lulus SKD tahap 1 maupun yang sudah lulus psikotes di beberapa sekolah kedinasan lainnya. Nah, bagi yang belum menghadapi ujian psikotes, hari ini saya akan coba memberi gambaran seperti apa ujian psikotes di sekolah kedinasan. Baik, jadi awalnya psikotes itu bentuknya adalah PNP, yaitu paper and pencil. Hari ini psikotes itu ada baru ya, sejak COVID kemarin itu diterapkan dalam pada sekolah kedinasan, yaitu CAT atau CBT. Nah, di mana letak perbedaannya? Oke, baik. Nah, psikotes yang pertama yang biasa sering digunakan dalam tes itu adalah Pauli and Kraepelin atau biasa kita sebut dengan hitung koran. Nah, tes ini awalnya diaplikasikan pada kertas ya, pada PNP, pencil and paper. Tapi kemarin sejak COVID itu tes ini menggunakan sistem CAT. Jadi ada Pauli and Kraepelin dengan menggunakan sistem CAT. Jadi ini adalah tes hitung koran. Yang diuji itu apa? Akurasi, konsistensi, speed, kemudian apalagi ketahanan kita terhadap tekanan. Itu yang paling penting sebenarnya pada tes Pauli and Kraepelin ini. Nah, nanti pada kesempatan berikutnya kita akan bahas nih apa dan bagaimana Pauli and Kraepelin ini. Nah, tidak semua sekolah kedinasan ya tahun lalu menggunakan Pauli and Kraepelin, bahkan hanya beberapa. Bahkan ada yang menggunakan varian baru dari jenis Pauli and Kraepelin ini, yaitu ganjil genap. Itu digunakan di seluruh Kemenhub, sekolah kedinasan Kemenhub di tahun lalu ya. Nanti kita juga akan bahas pada video berikutnya apa dan bagaimana ganjil genap itu. Sedangkan untuk TNI dan Polri, ada yang juga menggunakan Pauli and Kraepelin plus angka hilang, huruf hilang, simbol hilang. Ada yang cuma menggunakan salah satu dari angka hilang, huruf hilang, dan simbol hilang itu tanpa menggunakan Pauli and Kraepelin atau Pauli atau Kraepelin ya. Nah, jadi itu yang pertama. Tes ini memungkinkan untuk dilakukan pada CAT. Jadi CAT juga ada. Jadi Pauli and Kraepelin itu bisa PNP, bisa CAT. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua itu ini khas soal hanya untuk PNP, yaitu warteg tes. Nah, seperti apa warteg tes itu? Ya, seperti pada gambar. Nah, jadi warteg tes itu adik-adik diminta untuk melanjutkan gambar dari gambar yang sudah ada. Misalnya pada gambar pertama ini ya, itu ada titik. Nah, dia disuruh teruskan dari titik itu menjadi apa. Kemudian yang kedua ada lengkungan di atas. Yang ketiga ada 3 garis yang dia semakin lama semakin tinggi. Kemudian ada kotak hitam di sebelah kanan atas pada gambar keempat. Kemudian ada garis miring. Kemudian ada garis yang berhadapan dengan garis itu pada gambar kelima. Kemudian ada garis yang dia sejajar atas kanan. Ya, dan ada gambar titik-titik dan ada seperti melengkung. Nah, ini yang adik harus selesaikan gambarnya. Nah, tes ini hanya ada di PNP. Jadi kalau misalnya tes ini tahun ini hanya menggunakan CAT, maka warteg tes ini tidak akan diujikan gitu. Namun demikian pada video-video yang nanti entah seri keberapa saya akan beri tips dan trik untuk warteg tes ini. Nah, siapa tahu bagi pemirsa yang lain yang ingin belajar warteg tes, nah, kita akan kasih bocorannya. Baik, berikutnya adalah ini masih juga seputar PNP, yaitu Baum test ya. Baum test itu adalah tes menggambar pohon yang biasa disebut dengan DAT atau Draw a Tree. Nah, tes ini juga tidak dimungkinkan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan pada CAT. Ini hanya khusus PNP. Nah, yang sejenis dengan itu adalah tes DAP atau Draw a Person, yaitu kita diminta untuk menggambar seorang yang sedang melakukan aktivitas. Nah, kemudian ada juga HTP, House, Tree, and Person. Jadi kita disuruh menggambar ada orangnya, ada rumahnya, ada pohonnya dalam satu lembar kertas. Nah, tes ini juga tidak memungkinkan untuk bisa dilaksanakan di CAT. Nah, jadi keempat tes itu hanya ada di PNP. Oke? Nah, kita lanjut yang berikutnya.
Nah, selain daripada tes itu, ada tes lain yang juga membaca kemampuan seseorang ya, namanya tes kemampuan dasar. Jadi di psikotes itu juga ada tes kemampuan dasarnya yang akan menguji kecerdasan, kecermatan, ketelitian. Nah, itu yang akan diuji pada tes ini. Nah, apa isi dari tes itu? Ya, ini isinya kurang lebih seperti TIU atau TPA. Ya, bisa ada sinonimnya, antonim, kemudian silogisme, analitik, kemudian soal cerita, deret aritmatika atau barisan dan deret, kemudian analitik dan figural. Nah, jadi apa yang ada di TIU dan TPA itu bisa muncul pada soal psikotes untuk membaca kemampuan dasar. Begitu. Nah, selanjutnya ya, apalagi? Nah, selain tadi ada tes kemampuan dasar, baru total tes pembacaan karakter. Nah, jenis tes pembacaan karakter ini berbeda dengan tadi tes Pauli, Kraepelin, kemudian tes kemampuan dasar yang dia punya skor, punya nilai. Nah, sementara tes pembacaan karakter ini hasilnya bukan nilai, tapi hasilnya adalah seperti apa karakter Anda yang dibaca via soal-soal dari psikotes ini. Nah, jenis yang paling sering digunakan ketika dalam bentuk PNP itu adalah EPPS. Nah, EPPS ini jenis soalnya dia ada di setiap soal itu diberi dua pilihan, pilihan A atau pilihan B. Nah, adik-adik disuruh memilih antara A dan B. Misal soal A-nya adalah saya suka bekerja keras. C, saya selalu menyelesaikan tugas, B, saya selalu menyelesaikan tugas dengan baik. Yang satu bekerja keras, yang satu menyelesaikan tugas dengan baik, misalnya seperti itu. Nah, adik disuruh pilih antara A dan B. Di soal-soal seperti ini, adik-adik nggak boleh membuang waktu cukup lama. Ini harus langsung saja baca, kira-kira yang mana sesuai dengan diri kita, langsung pilih. Nah, nanti kita akan bahas pada sesi-sesi berikutnya ya. Nah, untuk di komputer, EPPS ini kayaknya kalau waktunya nggak banyak, karena informasinya kan cuma 1-2 jam saja. Kayaknya sangat tidak memungkinkan EPPS ini dibuat dalam bentuk CAT, gitu dia. Karena EPPS ini soalnya ada 225, cukup banyak. Nah, kemungkinannya kalaupun membaca karakter dengan model pilihan soal A, B, ini, ada jenis lain yaitu Papy Caustic Test. Nah, Papy Caustic Test ini jumlahnya ada 90 soal. Ya. Nah, nanti di video berikutnya kita akan coba nih. Saya akan coba dalam beberapa hari ini rutin membuat video ya, insya Allah kalau sempat, atau minimal 2 hari sekali ya, sampai adik-adik semua ujian psikotes ya. Baik, jadi tadi ada Papy Caustic Test. Nah, Papy Caustic Test ini jumlah soalnya 90. Berbeda dengan EPPS yang di dalamnya ada tes kejujuran, tes konsistensi dan kejujuran, itu pada EPPS. Nah, pada Papy Caustic tidak ada tes kejujurannya, tapi ketika kita coba memanipulasi, coba bermain kotor dengan cara-cara curang, menjawab soal tidak sebagaimana diri kita, maka biasanya akan terbaca sebuah keanehan atau sebuah anomali psikologi, bahwa karakter adik jadi aneh, jadi nggak seimbang. Nah, gitu dia. Jadi saran saya untuk jenis-jenis soal yang seperti ini, baik EPPS, Papy Caustic, kemudian ada lagi DIS test, itu menurut saya sebaiknya dilakukan dengan cara jujur saja, gitu. Jadi tidak usah mengarang-arang, tidak usah memanipulasi, lakukan saja dengan jujur, gitu dia. Nah, kemudian ada tes pembacaan karakter yang lain, misalnya dengan metode diberi sebuah pernyataan, kemudian kita disuruh menjawab apakah ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, yakin atau tidak yakin. Nah, jadi biasanya pilihannya bisa 2 tadi, ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, yakin atau tidak yakin. Bisa juga pilihannya menjadi 3, misalnya setuju, ragu-ragu, tidak setuju, bahkan bisa 4, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau bahkan 5 sekaligus. Sangat setuju, setuju, tidak yakin, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini soal-soal seperti ini kerap muncul dalam soal pembacaan karakter. Oke, nah apa dan bagaimana nanti cara menjawabnya, apa dan bagaimana nanti soalnya, nah kita akan bahas pada sesi video berikutnya. Jadi hari ini bocoran ini dulu supaya bisa cepat diposting, supaya cepat bisa adik-adik dapat gambarannya. Nah, insya Allah besok atau lusa saya akan buat lagi poin-poin penting atau
bocoran dari tiap-tiap materi yang tadi saya jelaskan ya. Oke, saya cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.